Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, ini ada sisipan ya, konten sisipan di mana tadi baru aja gua ngeluarin video soal pemecatan Indra Syafri yang ternyata nggak dipecat ya, jadi kena gocek sama federasi. Artinya dia memang tidak menangani lagi ya tim kepelatihan dari tim nasional U20, tapi ternyata diplot untuk menangani tim nasional Indonesia Under 23 yang nanti akan berlaga di SEA Games akhir tahun ini ya, dengan status sebagai juara bertahan. Dan juga raport pemain, ada beberapa area yang cukup positif, diantaranya penjaga gawang kita punya banyak opsi dan lain-lain. Tapi kemudian pas gua premier pas mau update, tiba-tiba ada ada konferensi pers lah seperti itu yang dilakukan atau dilangsungkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir terkait dengan posisi dalam tanda kutip bukan direktur teknik, karena yang diasumsikan atau dipersepsikan orang kan ini posisi kawan ini kan direktur teknik ya, tapi gue dapat konfirmasi ini bukan direktur teknik ya, melainkan technical advisor. Jadi intinya membangun tim kepelatihan gitu. Jadi nanti dia tim kepelatihan, intinya mungkin kalau gue bisa gampangkan, ini adalah koordinator untuk tim kepelatihan, mungkin menyangkut juga di kelas usia dan juga di tim nasional senior gitu. Jadi dia akan mungkin membangun diagramnya begitu ya, supaya ada keberlangsungan secara kurikulum begitu ya. Tapi ya nanti nggak tahu detailnya seperti apa. Yang pasti ini bukan direktur teknik kalau dari pernyataan yang gue dapat. Nah, mungkin sedikit kita bedah ya, mungkin kalian sebagian besar tahu ya secara umum siapa Jordi Cruyff ini. Ya, Jordi Cruyff dari namanya aja, mungkin buat kalian yang lahir tahun 90-an atau 2000-an bahkan nggak pernah lihat langsung sosok ini. Mungkin hanya dengar-dengar ya, ini anak dari legenda sepak bola Belanda yang sudah meninggal, yaitu Johan Cruyff. Tapi memang kalau dari segi prestasi di atas lapangan memang jauh lah dibandingin sama bapaknya atau ayahnya. Posisinya tapi sama, depan lah begitu ya. Dan yang paling gue ingat adalah ketika waktu itu dia membela Alaves ya, final piala winners apa begitu ya, pokoknya ada piala lah gitu. Kemudian dia mencetak gol dengan kepalanya. Itu gue satu momen yang gue ingat dari dia itu. Tahunnya gue lupa gitu, pokoknya sempat lah seperti itu, dia mencetak gol di, kalau nggak salah di extra time, waktu itu masih menggunakan sistem silver goal atau golden goal seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau kita lihat secara karir pemain, memang yaitu yang gue bilang tadi, dia nggak terlalu menonjol lah. Sempat membela Barcelona, kemudian yang pasti pernah juga membela Alaves seperti yang gue singgung tadi. Ya, karir pemainnya biasa-biasa aja. Tapi kemudian sebagai pelatih dia juga sebenarnya nggak terlalu menonjol ya. Tapi memang pengalaman dia main di berbagai klub tersebut sebagai pemain dan juga banyak berkecimpung di dalam manajerial tim. Bisa jadi ini yang mungkin dilihat oleh federasi ya, mungkin untuk bisa mengangkat dia sebagai technical advisor. Nah, kemudian juga tentunya sebagai sesama, sekarang kan udah Belanda semua nih ya pelatihnya, kemudian juga asisten pelatihnya, bahkan juga pelatih U23 juga Belanda. Nah, kemudian juga koordinatornya juga orang Belanda juga nih, jadi Belanda banget. Bahkan pemain-pemainnya juga mungkin 70% ya dari 23 pemain itu keturunan Belanda juga gitu. Jadi mungkin warna atau tone yang ditonjolkan adalah ya sekalian aja digaburkin semua berwarna Belanda gitu loh. Walaupun ya kita nggak tahu lah nanti seperti apa hasilnya. Kembali lagi kan ya mungkin kalau dilihat dari nama-nama yang mengisi tim kepelatihan saat ini, baik di level timnas maupun juga di tadi ini seperti technical advisor, memang ini nama-nama yang kita hampir semua tahu ya.
kecuali mungkin kayak Alex Pastor yang sebelum ditunjuk kita nggak terlalu familiar. Sementara kalau kayak Patrick Kluivert kita kan pasti tahu lah gitu ya, kenal. Danny Lanzat juga tahu, Jordi Cruyff juga tahu. Tapi ya itu tadi, apa namanya, kalau secara untuk pembuktian tentunya di atas lapangan ya, kita akan tunggu. Dan ini cukup menarik karena kalau kita lihat akselerasi yang coba dilakukan oleh federasi ini kan tujuan utamanya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara hanya ada 4 pertandingan lagi. Jadi apakah memang Jordi Cruyff ini, ya gue selalu pengen ngomong Jordi amat, memang fokus untuk 2026 apa atau jangka panjang? Ya ini kita yang nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau dari cara diburu-burunya, ya dengan mendatangkan 3 pemain naturalisasi, ganti kepelatihan, kemudian juga ada technical advisor, ya mungkin orientasinya adalah untuk fokus ke 2026 gitu. Yang pasti apa ya? Ini menarik untuk kita tunggu bagaimana apa namanya, sinergi di antara para pelatih ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti untuk direktur teknik kita masih belum firm, masih, jadi ada lagi nih beda nih. Nanti akan mendarat tanggal 28 apa namanya, Februari atau hari H-1 sebelum puasa. Ya, mungkin ada sosok yang berbeda lagi, nambah lagi namanya, entah Simon Tahamata atau siapa, kita nggak tahu. Dan ini belum netes ya informasinya gitu. Jadi ini benar-benar ya, dengan mendatangkan tim kepelatihan seperti ini ya wajar ya. Kemudian ekspektasi jadi tinggi, ya jadi besar, dan ini menjadi sebuah pertaruhan yang sangat luar biasa juga ya bagi Erick Thohir dan juga jajarannya untuk bisa menghadirkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan gelontoran. Pastikan ada juga duit di sana berbicara, gaji yang tidak murah dan lain-lain. Ya kita tunggu aja ya, mudah-mudahan ada yang terbaik dari situasi sekarang. Meskipun juga secara pribadi gue berharap juga jangan dilupakan grassroots kita, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 yang belakangan ini berantakan luar biasa ya, dengan berbagai isu, mulai dari kerusuhan, soal wasit, bahkan juga soal selebrasi Beckham Putra yang ini menjadi viral di mana-mana ya, yang sebenarnya dia hanya mengikuti gayanya Cole Palmer tapi kemudian jadi denda kemana-mana begitu. Oke teman-teman, singkat aja, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang punya opini, silakan tinggalkan komentar dan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai nanti dan selamat hari Selasa. Adios.